Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam kitab Al-Mustadrak dalilnya Al-Hakim An-Naisaburi nomor hadis 7560. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini dari cucu Nabi Al-Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu taala anhuma, cucu Nabi Al-Hasan. Jadi yang meriwayatkan langsung cucunya Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Saking pentingnya hadis yang pertama ini, yang meriwayatkan cucu Nabi. Bahkan saking pentingnya, jangankan orang luar, keluarga intern Nabi saja, orang terdekat dengan Nabi, keluarganya itu mempraktekkan ini. Saking pentingnya amalan pertama ini. Saya bacakan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idain. Kata Al-Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk kami, memerintahkan kepada kami. Lihat bahasanya, memerintahkan pada kami. Memang ini sunnah, tapi sunnah ketika dibuka dengan kalimat perintah, ini menunjukkan sifatnya muakkadah, sangat ditekankan. Anda bisa kebayang nggak ya? Keluarga Nabi saja ditekankan untuk melakukannya. Apalagi kita yang tidak masuk dalam lingkungan dalamnya. Kita umat Nabi, kita cinta pada Nabi. Maka kalau keluarga Nabi saja ditekankan mengerjakan, maka kita sebagai umatnya lebih maksimal harus menjalaninya. Apa itu? Kami diperintahkan setiap tiba 2 hari raya, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, an-nalbasa ajwada ma najid. Pertama, untuk mengenakan, mencari pakaian terbaik yang kami dapati. Nah, ini sunnah pertama. Ayo silahkan. Jadi buka koleksi pakaiannya, buka lemarinya untuk persiapan esok hari, insya Allah, hari yang sangat mulia, hari besar, hari indah. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lihat koleksi pakaian kita, cari yang paling bagus, yang sekiranya sesuai dan layak digunakan untuk menunaikan salat Id. Silahkan. Tidak harus mewah ya. Ukuran bagus itu bisa beda-beda. Yang paling halal yang kita dapati, paling baik, itu yang kita kenakan. Dan teman-teman, Masya Allah, kapan lagi pakai baju bagus, langsung ada pahalanya. Jadi uniknya begini, Anda belum sholat, tidak punya pahala. Belum sholat Pak, pokoknya ide itu banyaklah limpahan pahala yang rahmukallah. Ya, bukan cuma bersin, ada doa dapat pahala. Tidak, Anda baru pakai pakaian nih, Anda pilih pakai pakaian langsung dapat pahala. Padahal belum sholat. Oh kalau gitu saya pakai pakaian aja Ustaz, ya nggak usah sholat. Anda kehilangan pahala di situ. Ya. Dapatkan pakaian, pahala diberikan di situ. Teruskan. Wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid. Kedua, untuk laki-laki khususnya, kenakan wewangian terbaik. Wewangian terbaik yang mungkin kami dapati. Setelah pakaiannya disiapkan, wewangiannya kemudian disiapkan. Masya Allah. Dan ingat ya, kalimat wewangiannya menggunakan kalimat thayyib. Ya anna tatayyaba. Thayyib. Thayyib itu sesuatu yang nyaman dirasakan. Jadi ciumnya enak, dipakai juga enak. Jangan sampai Anda enak sendiri tapi orang lain cium nggak enak. Ya, minyak nyong-nyong misalnya kan, pakaiin itu. Andanya sih enak tapi orang lain keselak gitu kan. Nah, itu yang bahaya. Paham ya? Baik, silakan kenakan. Bahkan Masya Allah, saya tuh kagum dengan beberapa tempat termasuk di Indonesia. Itu Masya Allah begitu datang Id, dia sudah bekal tuh minyak wanginya di kantongnya. Jadi begitu melihat temannya itu cuman bawa pakaian saja, nggak ada minyak wangi, dia share tuh. Masya Allah, kasih, pakai. Begitu mau dibalikin, jangan terusin aja ke yang lain. Pakai. Di beberapa tempat di Arab tuh di depan masjid suka disimpan. Jadi Anda boleh kenakan, bukan dibawa pulang. Pakai gitu ya. Terus masukkan begini. Aduh masjidnya bagus ya, sedekah minyak wangi, ambilin. Enggak begitu. Ambil, pakai. Ya. Jadi nanti pas mau Id, silahkan yang laki-laki kenakan minyak wanginya. Kemudian itu sunnah. Begitu Anda kenakan, dapat pahala lagi. Masya Allah. Pakai pakaian, berpahala. Pakai minyak wangi, berpahala. Kalau bisa bawa dan share dengan teman-teman yang lainnya. Paham ya? Teruskan. Khusus untuk Idul Adha, nanti wa an-nadhhiya bi asmana ma najid, ya, menyiapkan hewan kurban terbaik itu khusus untuk Idul Adha. Idul Fitri cukupkan pada pakaian dengan menggunakan minyak wangi. Teruskan. 2. Kita ambil hadis riwayat Ahmad di Musnad Ahmad nomor 22.984. Saya sebutkan hadisnya dulu supaya ada landasan kita dalam berargumentasi. Ya, 22.984. Saya bacakan hadisnya. Riwayatnya dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula
Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min adhiyati. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Di Nabi tidak pernah dalam hidupnya menjalani apa yang akan kita bacakan ini kecuali punya kebiasaan yang selalu dikerjakan, itu sunnah. Nabi aja mengerjakan, masa kita enggak? Apa kebiasaannya? Beliau tidak pernah la yaghdu yaumal fitri hatta yakula, tidak pernah berangkat untuk mengerjakan Idul Fitri kecuali sebelumnya makan dulu. Makan dulu. Awas, hati-hati ya. Wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyati. Sebaliknya, pada saat Idul Adha beliau berangkat tidak makan dulu, nanti pulang dari sholat baru makan. Jadi terbalik nih. Kalau dalam suasana Idul Fitri, nanti besok insya Allah misalnya, begitu selesai subuh, siap-siap Anda untuk berangkat. Sebelum berangkat sunnahnya makan terlebih dahulu. Masya Allah, makan berpahala. Sudah pakaiannya bagus, pahala. Pakai minyak wangi, berpahala. Udah gitu hidangkan makanan, makan, berpahala juga, luar biasa. Dan saat Anda makan itu bukan sekedar ada nilai pahalanya, tapi sekaligus Anda memberikan pesan bahwa puasa sudah berakhir, sekarang boleh makan lagi. Makanan pertama setelah puasa itu mengandung pahala. Saat Ramadan, nahan makan pertama kali itu ada pahalanya. Saat Syawal, makan pertama kali sebelum berangkat sholat itu ada pahalanya. Jelas sampai sini? Tapi ingat, makannya itu menggunakan huruf fa sebelumnya. Fa ya'kulu. Fa itu menunjuk sesuatu yang cepat. Jadi kalau mau makan sebelum berangkat Idul Fitri, jangan yang berat-berat dulu. Ya, makan yang kira-kira membuat kita lebih cepat bisa berangkat. Makan cepat bisa berangkat. Ya, kira-kira kalau ada lontong misalnya 5, makan 1 dulu, gitu kan? Minum teh manis, berangkat. Ini opor dihabisin 3 mangkok, begitu berangkat udah pulang, gitu kan? Udah terlambat. Ya, tahan ya. Jadi tolong nih yang untuk zakat fitri harus disampaikan. Itu paling telat ya teman-teman sekalian, paling telat itu sebelum sholat dilakukan, setelah sholat subuh. Itu berpahala. Cuman ingat, jangan Anda siapkan ngejar yang itu untuk kondisi kita sekarang. Karena zaman Nabi itu ingat, yang dikasihkan kurma. Kurma itu tanpa dimasak dulu. Jadi walaupun habis subuh dikasihkan, dia bisa langsung makan. Langsung makan, langsung berangkat. Cuman persoalannya kalau kita di sini, apa yang mau dikasih? Beras. Anda kasih habis subuh, kapan dia masaknya? Ayo makan sunnah Nabi, ayo makan sunnah Nabi. Dia gerus dulu misalnya, kan repot seperti itu. Ya, ayo kita biasakan. Tapi insya Allah nanti peserta i'tikaf kita berikan hadiah untuk pulang kurma nanti ya. Setiap satu orang kita berikan kurma supaya nanti saat besoknya akan Idul Fitri minimal dia pun bisa mencoba makanan tradisionalnya dan makanan sunnah Nabi SAW sebelum berangkat insya Allah. Teruskan. Saya cek dulu satu apa tadi? Oke, pakai yang terbaik. Yang kedua, Masya Allah, kenakan minyak wangi. Yang ketiga, makan. Wah, lebih kencang yang ketiga ini, makan. Masya Allah, sudah disiapkan ya. Teruskan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Sahih nomor hadis 533. Saya agak cepat. Sudah? Berangkat ke tempat salat sunnahnya disunnahkan dengan berjalan kaki. Tahan sebentar. Disunnahkan dengan berjalan kaki. Hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala minas sunnati an takhruja ila al-'id mashya. Disunnahkan, hati-hati, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, disunnahkan atau termasuk bagian dari sunnah engkau pergi ke tempat salat Id dengan cara berjalan kaki, mashya. Tahan, jangan langsung disimpulkan. Tahan sebentar. Saya mau tanya sebentar. Dulu kalau orang di zaman Nabi SAW ketika akan sholat ke tempat sholatnya, baik itu di tanah lapang ataupun di masjid, kira-kira ke tempat sholatnya jauh atau dekat? Jauh. Saya ilustrasikan. Nabi dulu saat hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Madinah sekarang sama dengan Madinah dulu? Tidak. Baik ya. Saya gambarkan gini. Ini masjidnya, contoh. Ini masjid, lokasi yang sekarang ya. Ini ada raudhah di sini. Kalau kita masuk dari sini, raudhah di sini. Nah ini karpet hijau, ini karpet merah yang ada lampu-lampunya. Insya Allah yang belum umrah semoga Allah percepat nanti ya untuk berangkat.
Ini arah, ini Babus Salam, ini ke Baki ke sini. Ini Baki, ini kuburan. Lihat sini. Fokus. Dulu area ini masjid. Yang lainnya, ini yang tanah lapang, ini yang ada perkebunan, ini ada tempat rumah-rumah. Areanya segini. Sekarang ini jadi area perluasan Masjid Nabawi. Yang lainnya keluar. Ini ke Kuba, ini kemana dan seterusnya. Area yang ditinggali Nabi pada saat itu cuma area ini sekarang. Yang sekarang jadi masjid, seluas masjid itu, seluas komplek masjid. Pertanyaan saya, kalau dari jalan masjid untuk ke ujung, dari masjid ke ujungnya, jauh tidak? Maksud saya, masih mungkin dicapai dengan jalan kaki? Mungkin. Anda aja kalau nginep kan hotel bintang 5, gitu kan? Hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel nggak ada bintangnya, langit kosong gitu kan, sampai ke ujung sana tuh. Nah, tapi kan kalau Anda nginep di Madinah itu, Anda di hotel pun ke masjid ini rasanya nggak terlampau jauh. Jalan nggak terlampau jauh. Dari ujung sini ke ujung yang sebelah sini nggak terlampau jauh, bisa jalan pakai kaki. Artinya apa? Sunnah ini berlaku jika tempat sholat itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Bagaimana ukuran dijangkaunya? Artinya ketika sampai di tempat tujuan itu, secara wajar datang ke tempat tanpa merasakan kesulitan, tidak terlampau penat dan lelah, dan dalam keadaan itu bisa menunaikan sholat dengan tenang. Apa ukurannya? Bisa relatif. Tapi ketika Anda jalan bisa terjangkau dengan baik. Contoh, rumah Anda di ujung gerbang ini, sholatnya mau ke sini, mudah jalan, santai, sampai ke sini pun gak akan terlambat sholat. Tapi Anda di Bekasi, Masya Allah, mau sholat ke Istiqlal, jalan dari sini. Habis subuh kan sebenarnya makan dulu, pakai baju, makan, enak, jalan ke Istiqlal. Nyampe sana orang udah pada beres, terlambat Anda. Ya. Jadi sunnah itu dilakukan jika memang kondisi tempat sholatnya itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kalau kemudian dengan berjalan kaki Anda bisa ketinggalan sholat atau kesulitan menjangkaunya, kesulitan dalam arti terjangkau, tapi begitu nyampe sana ngos-ngosan, sholat tidak khusyuk. Maka yang seperti itu boleh dijangkau dengan kendaraan sekalipun tidak kemudian ia tempuh dengan berjalan kakinya. Paham sampai sini? Baik. Awas jangan salah, nanti cuma sekedar baca lihat terjemahan dan terapkan salah. Dari Bekasi jalan ke Istiqlal, ngelihat orang pakai mobil, bukan sunnah dia, kita nih. Wow, ayo makan sunnah tuh. Sampai sana terlambat. Tanya. Kedua, dianjurkan untuk mengambil jalan lain saat pulang. Jadi masuk lewat jalan satu, kembali lewat jalan yang kedua. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, terdapat di Al-Hakim Al-Mustadrak nomor hadis 1106. Ya, saya bacakan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yakhruju fil 'idaini min al-masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi. Dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Hurairah di riwayat Ahmad nomor hadis 8435. Kata sahabat Abu Hurairah, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat ke tempat sholat Id maka pulangnya itu berputar lewat jalan yang lain. Allahu akbar. Luar biasa nih. Saya ilustrasikan alisan ya. Jadi ini misalnya jalan utama, saya ambil yang PTM supaya lebih mudah untuk arahkan ke sini. Ini gerbang di sini. Dan lurus ke sini misalnya sampai ke masjid. Ini rumah-rumah di sini. Baik, ini masjid. Salat kita di lapangan sini, kemudian sampai ke sini melebar dan seterusnya. Mau jalan dari sini. Misal, yang rumah ini mau jalan. Anda berangkat ke sini sunnah, Masya Allah. Sudah pakai pakaian, sudah kenakan wangian, sudah makan, kemudian Anda berangkat. Begitu Anda berangkat teman-teman sekalian, jalan pertama, jalan kaki, itu sudah mendapatkan pahala langsung. Sunnah Nabi SAW. Sampai di tujuan, kemudian akan pulang. Kalau Anda melihat peluang seperti Nabi, bisa melalui jalan berbeda, maka itu sunnah yang harus ditempuh. Maksudnya ada pahala di situ, sunnah, ada pahalanya. Anda berputar misalnya lewat jalur ke sini, pulang lewat sini, kembali ke sini. Tuh, pulang lewat situ, balik, kembali ke sana. Maka Anda ambil jalur yang berbeda, ketika mengambil jalur yang beda, Masya Allah, ini Anda mendapatkan pahala tambahan. Saya ulang, Anda dapatkan pahala tambahan mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Dengan catatan ada jalur untuk alternatifnya. Awas catat, ada jalur untuk alternatifnya. Kalau tidak ditemukan, maka kembali lewat jalur semula.
hati-hati. Ini masjidnya, ini tembok, ini buat muter ke tetangga ke sini, tapi dibatasi oleh tembok begini, gitu kan? Masya Allah, tiba-tiba selesai Id manjat ke sini. Tanya oleh tetangga, Pak mau kemana? Sunnah Nabi. Oh, sunnah. Dia yang salah, Nabi yang disalahkan. Baik, jelas ya? Baik. Apa manfaatnya? Ini yang mau saya teruskan. Jadi tenang ya kawan sekalian, saya berikan waktu, begitu selesai nanti kita sama-sama tunaikan salat syuruk ya, masing-masing ditunaikan, saya berikan waktunya. Taib, apa sunnahnya ketika Anda kemudian berangkat itu? Apa di antara hikmahnya? Pertama, Anda berjalan sambil bertakbir. Dan takbir dengan cara serempak bersama-sama. Jadi kalau dimungkinkan Anda jalan, Masya Allah, takbir secara serempak lewat jalan ini peluang dengan jalan yang berbeda. Saya bacakan hadisnya, annahu kana yakhlu fil i'daini minal masjid fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Satu hadis itu. Yang kedua, tadi Ibnu Umar. Yang kedua kita ambil hadis riwayat Bukhari. Umirna an nukhrijal hayyada yaumal 'idain wa dhawatil khudri fayashhadna jama'atul muslimin wa da'watahum wa ya'tazilu hayyada an musallahunna. Qalat imra'ah, Allahu akbar, Ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbab. Qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Allahu akbar. Pada saat keluar itu kata Nabi, sunnahnya keluarlah bersemarak bersama-sama dengan bertakbir. Teman-teman sekalian, tidak ada suasana yang paling indah ketika Anda keluar salat Id, jalan bersama-sama, kemudian orang Islamnya banyak, udah di jalan Anda bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu kompak semua keluar. Yang terlambat segera keluar. Yang tadinya mikir-mikir mau terlambat sholat, dia ikutan keluar. Bahkan orang-orang yang belum pernah mendengar kalimat Allah, yang belum pernah mendapatkan iman dalam dirinya, yang belum mendapatkan cahaya Islam, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, itu syiar. Itu syiar. Boleh. Ya, dengan kalimat yang pantas ya, jangan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak usah. Tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar keluar. Allahu Akbar, itu Masya Allah, indah sekali. Nah, karena itulah Anda berangkat dari tempat A, keluar dari tempat B, supaya memberi kesempatan yang lainnya mendapatkan syiar dan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu syiar. Syiar. Silahkan, tidak ada masalah. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi. Makanya kan dulu ada takbir keliling. Di daerah-daerah ada pawai, itu kan? Pawai takbir. Bahkan kemudian semarak, anak-anak kecil ikut dan sebagainya. Itu boleh, silakan. Saya perhatikan di umat agama lain tuh, kalau mendekat kepada hari-hari rayanya itu, mereka keluar dengan syiar-syiarnya. Nah itu dijaga. Bahkan aparat pemerintah menjaga dan sebagainya. Karena memang amanat undang-undang. Pasal 29 ayat kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Diboleh kita bertakbir keluar. Ayo sampaikan. Jangan kasih kaset. Kaset yang dapat pahala. Kita yang nyetir mobil, kaset yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang takbir. Jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir keliling, yang keliling kaset kan? Ya, kasihan yang kita yang puasa, kita yang sholat Id, Sony yang dapat pahalanya itu kan? Nah, teruskan. Tahan sebentar. Ini agak pelan-pelan. Keluarlah dengan semarak. Boleh bertakbir ini tidak hanya orang yang sholat. Alhamdulillah. Bahkan, maaf, dalam kondisi perempuan pun yang sedang tidak sholat. Langsung memerintahkan, ayo keluar, ajak. Bahkan hebatnya, bukan cuma perempuan yang tidak sholat. Lihat kalimat-kalimat nabinya. Orang sepuh yang kesulitan, ayo bantu. Bopong dia untuk datang, dorong. Anak-anak kecil, bawa. Ibu-ibunya keluar, datang. Datang, keluar, hadir, kata Nabi. Ayo. Bahkan ada kejadian yang paling menarik. Saya bacakan ya. Ini di Al-Bukhari loh. Di Al-Bukhari nomor hadis 324. Qalat imra'atun, seorang perempuan bertanya, Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami enggak punya jilbab. Jadi saat akan keluar dia malu. Karena enggak ada jilbab. Enggak punya jilbab. Apa kata Nabi? Lihat jawabannya. Litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah teman yang perempuan lain kalau punya dia jilbab berlebih, tolong pinjamkan dan pakaikan dia jilbab. Kalau jilbab itu produk budaya, mustahil kemudian akan keluar kalimat ini. Kalau cuma budaya masing-masing, yang pakai jilbab keluar, yang nggak pakai jilbab keluar. Tapi ketika ada kalimat ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan isyarat bahwa jilbab pun itu bagian dari syariat. Makanya ketika
ditanyakan seperti ini, jawab Nabinya tegas. Coba kamu temannya, jangan cuma bertanya, kasih solusi. Ini prinsip dalam Islam. Ya, jangan cuma mengeluhkan persoalan, tapi Anda harus menawarkan sebuah solusi. Kamu temannya, jangan cuma bisa mengeluh, kamu cari jilbab dan bantu dia untuk memakai jilbabnya. Pakaikan jilbabnya. Allahu Akbar. Ingat, suasana Id, suasana bahagia bukan cuma ibadah dalam bentuk ritual, bahkan berbagi pun ibadah. Sama teman-teman, mungkin sekarang Anda tidak harus makanan yang dikasihkan. Ada tetangga yang nggak punya baju koko misalnya, yang nggak ada sarungnya, ayo kirim. Dan seterusnya. Itu ada kemuliaan di dalamnya. Jelas sampai sini? Tahan sebentar. Sekarang masuk penunaian sholat. 5 menit kita berhenti, saya sampaikan pengumuman, dan kita berakhir dalam pertemuan kita kali ini. Siap-siap sholat. Pertama, dilangsungkan di awal waktu bagi sholat Idul Adha. Tapi Idul Fitri itu boleh kemudian dimundurkan sampai bayangan itu sampai di 2 tombak. Jadi kalau sekarang ukuran jam misalnya Idul Adha 6:30, Idul Fitri boleh jam 7 kurang 1/4 atau 7 kurang 10. Alasan paling logisnya karena sebelum berangkat tuh ada sunnah untuk makan dulu. Makan, berangkat boleh sedikit diakhirkan, itu tidak ada masalah. Ya, hadisnya alhamdulillah dari Jundub, an Jundub inda Ahmad ibn Hasan al-Banna fi kitab al-Adhahi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaum al-fitri wasyamsu ala qaidi rumhain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami di salat Idul Fitri sedangkan matahari itu sudah 2 tombak bayangannya. Jadi kalau sekarang kisaran jam 7 kurang 1/4 atau lewat sedikit lah, 7 kurang 10 atau sampai jam 7 bahkan. Itu sah. Boleh ya, jadi jangan terlampau cepat. Kalau Idul Adha sebaliknya, awalkan segera sehingga ketika muncul waktu duha itu tinggal menyembelih. Makanya sembelihan disebut dengan udhiyah, disembelih di waktu duha. Idul Fitri tidak. Idul Fitri beda. Kalau bisa justru diawalkan, diakhirkan sedikit sehingga masuk kepada awal-awal duha. Ya, 7 kurang 1/4, jam 7 tunaikan. Pada saat itulah kemudian kesunahan itu bisa dijalankan dengan nyaman. Dilangsungkan di tempat luas terbuka, lebih luas. Tolong catatan termasuk masukan untuk teman-teman DKM, ya barangkali sudah dirapatkan. Lakukan di tempat luas yang terbuka, menampung banyak orang kecuali jika terjadi halangan tertentu. Hadisnya disampaikan dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 956. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya bacakan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يزيد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan sebentar, saat akan masuk kepada salat Idul Fitrinya, apa yang beliau lakukan? Beliau akan mengimami, kemudian pada saat itu memilih tempat yang luas, musallahu. Nah ini dilihat ya, tolong lihat. Kalau kemudian posisi masjidnya tidak mampu menampung banyak orang dan ada tempat yang lebih luas semacam lapangan, maka lapangan itu dipilih. Kumpulkan orang-orang. Baik, tapi kalau keadaan masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya, atau terjadi sesuatu di lapangan seperti hujan dan semisalnya yang tidak memberikan tampungan dengan nyaman untuk sholat, maka alihkan kembali ke masjid. Apa dalilnya? Saya teruskan hadisnya. Dari Abu Daud nomor hadis 1162. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi kemudian hujan, maka Nabi mengajak para sahabat untuk mengembalikan kemudian kembali ke masjid. Yuk ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ya, setidaknya dalam masjid itu ada bagian yang tertampung, ya walaupun kemudian melebar ke belakangnya. Tapi prinsipnya, kalau tempatnya yang lebih luas itu yang paling utama. Awas, jangan salah memahami. Anda baca teksnya, Anda simpulkan, oh sunnahnya di lapangan, bukan di masjid. Padahal lapangan itu lebih kecil dibandingkan dengan masjidnya dalam satu kasus. Masjid Anda luas, lapangannya lapangan bulu tangkis. Atau ada lapangan, selebar lapangan pingpong misalnya. Sunnah ke lapangan, sunnah. Yang sholat cuma 5 orang. Nah, maka keluar dari pemahaman yang benarnya. Dulu zaman Nabi, masjidnya kecil. Halamannya luas, pindah ke lapangan. Sekarang masjid Nabi lebih luas daripada lapangannya. Makanya sekarang orang sholat idnya di Masjid Nabawi. Silakan cek. Sekarang orang sholat idnya di Masjidil Haram, di masjid, bukan di luar masjid. Jelas ya? Kenapa? Ketika tempatnya, masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya. Paham? Baik. Kita insya Allah di Al-Ihsan kita dari lapangan.
dan membentang langsung insyaallah ke masjid sampai ke bagian-bagian sisi-sisinya. Ya, jadi nanti imamnya, khatibnya di depan sana, kemudian nanti safnya ke lapangan, bahkan nanti ada yang ke jalan, kemudian nanti ada yang akhwatnya mungkin akan disampaikan oleh panitia, nanti akan merapat ke dalam dan melebar lagi. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan dan jadi masukan untuk panitia. Tahan baik-baik ya. Nabi mengajak perempuan-perempuan bahkan yang sedang tidak sholat, yang punya anak-anak, yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Salah satu pemahaman yang penting dari hadis ini adalah siapkan saf terbaik untuk mereka. Awas, tolong catat ini ya, DKM, hati-hati besok. Siapkan saf terbaik untuk mereka. Jadi kalau ada kemudian perempuan-perempuan yang sedang tidak sholat, misalnya, jangan satukan dengan saf orang yang sholat. Misal nanti kita punya area nih, area termasuk dekat-dekat ke TK, tempat bermain. Misal anak-anak yang kira-kira masih belum balik, arahkan dengan ibunya ke arah sana. Dengan perempuan-perempuan yang belum sholat untuk mendengarkan khutbahnya. Sunnah, ibu dapat pahala tuh. Sudah enggak sholat tapi dapat pahala. Pilih mana ibu? Sholat belum tentu dapat pahala, atau enggak sholat dapat pahala? Baik. Sholat dan dapat pahala. Bagi yang bisa sholat, bagi yang belum bisa sholat, datang tetap, dengarkan khutbahnya, ada pahalanya. Begitu sampai ke dekat sana, teman-teman sekalian berikan safnya. Ini saf bagi yang belum sholat, daerahnya di sini. Yang ada ibu-ibu dengan anaknya, daerahnya di sini. Sehingga anak-anak itu punya perasaan senang. Kalau bisa sediakan makanannya, minumannya untuk anak-anak, itu ada mainan-mainan di sana. Jadi begitu datang dia merasa senang. Berikan citra kepada mereka sehingga yang terbayang di benak mereka Idul Fitri itu menyenangkan. Ibadah yang sangat memberikan suasana yang tenang. Dan tunggu kalimat keluar di lisannya, "Mah, kapan lagi ya Idul Fitri? Ayah, besok Idul Fitri lagi ya." Saking merasa nyamannya, siapkan saf-saf yang enak. Jangan sampai keluar begitu dia datang capek, malas, tidur. "Pak, ini sholat apa sih? Pulang. Tangis, capek, kepanasan. Coba lihat di tempat orang yang belum dapat nilai keislaman saja, belum mendapatkan hidayah, ini kita doakan mendapatkan hidayah. Mau musik aja di bawahnya kok begitu nyaman ya gitu. Dandanin, bapaknya pakai batik, ibunya pakai kebaya, di bawah anaknya dikepang dua, dikasih manisan, jalan dia. Kenapa Anda yang beriman tidak menyiapkan saf-saf yang terbaik? Kasih. Besok biarin tuh, begitu dengar khutbah, anak-anak kan suka main, biarin aja main sana tuh, main prosotan, main macam-macam, dan dia mendengar. Ya, ibu, bapak silakan. Nanti cari saf terbaik. Laki-laki ambil saf yang membuat nyaman untuk ibadahnya. Perempuan ambil saf yang nyaman. Nanti yang sepuh-sepuh, ya, kalau merasa kesulitan, tempatkan saf terbaik. Insya Allah nanti di dalam masjid nih yang ibu-ibu, ya, yang kira-kira kurang gerakannya kurang maksimal, ingin dapat lebih teduh, lebih nyaman, ayo ambil ruangan dalam. Laki-laki nanti kita juga kasih, ya, yang pengen nyaman-nyaman, sholatnya enak, depan. Yang kurang misalnya untuk menyesuaikan, ayo kursi nanti silakan disiapkan, atau mau bawa sendiri nggak ada masalah. Kasih saf yang lebih bagus. Jadi sholatnya nyaman, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi nggak berbelit-belit gitu, semuanya mendapatkan ketenangan. Saya mau tanya pada Anda, dari sekian kita Idul Fitri, berapa kali pernah mendapatkan situasi seperti itu? Yang sholatnya, sampingnya ada kenyamanan, ada aquanya, ada macam-macamnya, enak, tenang gitu kan. Berapa kali kita mendapatkan itu? Itu sunnah. Jangan-jangan selama ini cuma seremonial. Berangkat, datang, sholat, dengerin khutbah, pulang. Kadang-kadang ada yang belum selesai, udah keluar gitu kan. Interupsi, panas gitu ya. Pulang ya. Haula wala quwwata illa billah. Baik, memasang sutrah depan imam. Ya, bukan di depan makmum. Ingat, jangan setiap makmum bawa kayu gitu kan disimpan sutra, tidak. Depan imam, salat berjamaah sutranya depan imam. Dan boleh kemudian kalau ada kondisi-kondisi darurat, Anda boleh melewati makmum. Boleh. Ya, zamannya Nabi pernah terjadi begini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah memarkir untanya salah, bukan tempat parkir yang itu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini. Ini saf. Ini. Ya. Kemudian ini imam, ini ada sutra di depannya, ini. Nah ini kita nggak boleh lewat sini nih, ya lewat sini di antara sutra dengan imam. Ditolong bagian teknisi, bagian macam-macam nih ya, jangan bolak-balik, terutama pas waktu sholat. Saya bingung juga, kenapa tidak ikutan sholat? Setting dulu audionya dengan baik, suaranya dengan bagus, begitu sholat ikutan. Nah ini yang repot orang sholat, dia ngatur ini, ngatur itu. Yang paling aneh orang sholat moto, ceklik. Anda difotoin malaikat tuh. Kenapa Anda nggak sholat? Dikasih bukti pada hari kiamat. Mana buktinya nih? Anda nggak sadar Anda moto, Anda dipoto. Repot dia tuh. Nah ini ya, kesini boleh diatur sebelumnya, beres. Kalau Anda punya masalah di sini, Anda boleh keluar melewati ini, sah. Tapi jangan kesini. Imam permisi keluar dulu nih. Ya. Nah ini nggak terjadi. Lewat kesini keluar. Ibnu Abbas pernah parkir tempat parkir di sini, dia parkir unta di sini, salah. Dia lewati ke sini, lewat kemudian masuk ke sini.
Artinya ada kebolehan melewati saf jamaah. Tapi bukan berarti ditiru konteks sekarang, tidak. Karena waktu itu nggak ada jalur alternatif. Kalau disimpan jadi madorot, dia lewat ke sini. Tapi ini pertanda kebolehan. Tapi jangan kemudian, maaf ya, dipraktekkan dengan cara yang salah. Parkir motor di situ dekat saf jamaah, gitu kan? Kemudian maaf Pak, bukan di sini, dorong ke tengah-tengah. Pak, jangan lewat situ. Maaf ya, sunnah Nabi. Ya, jadi kalau ada kesulitan, Anda boleh kemudian teman-teman sekalian dicari solusi yang terbaik keluar. Teruskan. Tidak diawali dengan adzan atau iqamah. Awas, nggak usah qomat, nggak usah adzan, jangan terlampau soleh, hati-hati. Jadi begitu masuk sudah, Anda langsung kemudian masuk area. Kalau Anda masuknya di lapangan, maka tidak perlu ada tahiyat lapangan. Ingat ya? Saya ulang. Yang ada tahiyat masjid, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau Anda masuk ibu, bapak di area yang ini kan masjid. Kalau Anda masuknya ke sini silahkan tunaikan tahiyatul masjid. Tapi kalau yang di depan, ya sudah, Anda masuk duduk saja. Ustaz nggak enak lah, biasanya tahiyatul masjid. Masuk aja ke masjid dulu, udah itu balik lagi ke lapangan. Paham ya? Jadi kalau sudah di lapangan, sudah duduk, kemudian tunggu dan banyak bertakbir. Baik, sebanyak 2 rakaat itu sudah mafhum, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Tayyib, yang terakhir disunnahkan kemudian untuk memperbanyak infak. Ya, jadi nanti pada saat akan berangkat sunnah juga, bukan hanya bermodal pakaian, bawa minyak wangi dan sebagainya. Anda boleh misalnya bawa infak terbaiknya. Silahkan, berapa yang bisa diberikan, apa yang bisa disisihkan. Ada orang nabung dulu. Bahkan Nabi memerintahkan kepada Bilal, ayo berputar. Kemudian berikan kesempatan orang berinfak. Maka pada saat itu ada yang memberikan kalungnya, ada yang ngasih mutiaranya, ada macam-macam, emasnya, peraknya gitu kan. Nah sekarang bisa diterjemahkan misalnya teman-teman ketika datang, ya kemudian sambil menunggu khutbah dan sebagainya. Kalau dalam konteks ini Nabi sedang berkhutbah, setelah berkhutbah kemudian menyampaikan itu dan orang-orang mulai berinfak. Disilahkan, ini nggak apa-apa. Anda misalnya siapkan kotak infaknya, atau misalnya ada orang yang bawa, ngedarkan dan seterusnya, ya di tempat-tempat yang berbeda-beda, itu sunnah, boleh. Jadi begitu kemudian sampaikan. Sebelum menunggu khutbah, takbir Allahu Akbar, kalau mau infak duluan boleh. Ya, kalau misalnya sedang disampaikan khutbah dan seterusnya, beredar kotak atau setelah itu, silahkan. Anda mau diisi, itu sunnah. Tidak diisi, nggak ada masalah. Itu kan? Anda sampaikan. Tapi itu bagian dari sunnah. Paham ya? Baik. Terakhir, ini barangkali bagi khatib. Ya, khatib hendaklah menyampaikan pesan-pesan khutbahnya dengan singkat, padat, dan memberikan pesan-pesan spiritual yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlampau panjang. Ya, khutbah itu tidak usah terlampau panjang, yang penting singkat, padat, pesannya jelas, dan dengan itu jadi manhaj kehidupan yang bisa dibawa. Nah, ringkasan dari semua ini pada akhirnya besok adalah ungkapan kebahagiaan kita. Kita cari baju yang bagus, kita kenakan kemudian, kita kenakan minyak wangi. Pada hakikatnya bukan sekedar karena Idul Fitrinya, tapi kita bahagia dengan mengenakan itu karena kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di Quran surah ke-7 ayat ke-31, orang-orang yang dekat dengan Allah, begitu dia mau menghadap Allah, dia biasakan memakai yang baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu setiap ada panggilan dari masjid. Maka refleksi Idul Fitri, ketika Anda datang ke Idul Fitri menggunakan pakaian terbaik, itu cuma langkah awal pada 11 bulan berikutnya. Bahwa setiap sholat Anda siapkan pakaian terbaik. Jadi kalau ada orang Idul Fitri pakai baju bagus, yang baik-baik, tapi ketika sholat kembali kepada fitrah semula, kaos yang jeleknya, maka yang seperti itu menunjukkan tidak berhasil pula Idul Fitrinya. Lebih daripada itu, ingat baik-baik. Al-fitru laisa liman labisal jadid, walakin liman taqwahu yazid. Sungguh hakikat Idul Fitri itu bukan bagi orang yang mengenakan pakaian paling bagus, tapi bagi yang takwanya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini coba renungkan dulu. Kita masih punya waktu sampai sore. Kebanyakan para sahabat itu, terutama yang rata-rata yang itikaf itu banyak menangis sampai sore. Dia mengukur, saya berhasil enggak? Lihat itu. Dia takut setelah Ramadan ternyata kebiasaan itu hilang. Makanya mereka banyak berdoa. Sering di sudut-sudut masjid itu duduk terus nangis. Ya Allah, saya takut ya Allah, saya takut saya salah. Saya takut saya enggak berhasil. Dan yang paling ditakutkan oleh mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya mengikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Raghima anfa rajulin di Mustadrak Al-Hakim, sungguh celaka, jauh dari rahmat Allah dan sangat tercela liman adraka Ramadhana, orang yang sampai di bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya pada saat itu. Karena itulah tangisilah diri kita, tangisi kita untuk mendekat kepada Allah. Ada sisa waktu sampai dengan ke asarnya, menjelang maghribnya, maka pada saat itu coba ukur diri kita, sudah dekat dengan Allah atau belum, berhasil atau tidak, jangan-jangan selama ini salah, jangan-jangan begitu mau masuk malam Idul Fitri diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita petakan diri kita. Setelah Anda merasa tenang hatinya, nyaman, ada perubahan, maka bertakbirlah keluar dari masjid seperti para sahabat pernah melakukannya. Ibnu Umar dari masjid sore-sore langsung bertakbir. Ada yang keluarnya pas kemudian maghribnya, ada yang ba'da subuh dia keluar. Tapi yang paling hebat, kapan mereka keluar? Ketika mereka memastikan bahwa dirinya sudah berhasil menjalani ibadah Ramadannya. I'tikaf dia berhasil jalani, ada kebahagiaan, jadi keluar masjid itu lapang. Bukan keluar masjid ngejar tiket, keluar masjid untuk ngejar-ngejar siap-siap ini, tidak, bukan siap ini siap itu, tapi dia siap untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah mendapatkan spiritnya, tenang hatinya, maka keluarlah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Anda menjadi pemenang pada saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.